Kepiting dengan produksi larva sekitar 700 sampai 1 juta. Siapa bilang susah? Buktinya saja yang dulunya hanya 1 ons dalam beberapa hari saja sudah jadi 1 kilogram. Gak percaya? Ini memang rahasia para petani kepiting ya sobat. Dari yang awalnya hanya bernilai 10.000 kini sudah menjadi 100.000. Wow, keren gak tuh? Penasaran kan? Sama dong, Mimin juga nih. Gimana kalau untuk hari ini kita bahas saja proses dan budidaya kepiting hanya dengan waktu 15 hari langsung panen? Yang benar saja, masa iya hanya 15 hari sudah panen? Ngibul gak tuh? Langsung saja yuk. Ini dia, peluang usaha kepiting 15 hari panen. Rahasia budidaya kepiting 15 hari panen. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, jika kepiting sendiri merupakan salah satu hewan yang masuk dalam kategori seafood termahal di dunia, selain lobster. Untuk saat ini saja, harga kepiting melonjak drastis, yang awalnya hanya berkisar harga 20.000 per kilo, kini sudah berubah menjadi 110.000 per kilo. Banyak banget kan peningkatannya? Jadi tak heran jika sudah mulai banyak para petani yang mencari tahu bagaimana proses pembudidayaan kepiting yang sangat cepat. Bahkan ada yang menyebutkan jika kepiting dapat dipanen hanya dalam waktu 15 hari saja. Yang benar saja. Untuk kalian yang ingin mencoba budidaya kepiting air tawar dengan waktu yang relatif cepat ini, tenang saja, kalian bisa menggunakan teknik terbaru, yaitu menggunakan benih yang sudah siap untuk ditaruh pada penangkaran. Jangan membeli benih kepiting yang masih kecil ya sob. Kalian dapat membelinya bayi-bayi kepiting dengan harga 10 ribuan hingga 15.000 saja. Dalam waktu 15 hari bayi kepiting tadi akan meningkat hingga kisaran mencapai 100.000 rupiah. Persiapan lahan atau media budidaya. Langkah awal dalam budidaya kepiting air tawar ini adalah dengan mencari lokasi yang sesuai dengan tumbuh kembang kepiting air tawar. Hindari lokasi yang menjadi langganan banjir serta jauhkan dari pengaruh polusi udara yang berlebihan. Cangkul tanah atau lahan budidaya dalam kedalaman 20 hingga 30 cm. Setelah itu biarkan lahan terkena sinar matahari secara langsung selama kurang lebih 5-7 hari untuk menghilangkan bahan organik dan juga gas beracun. Tanah yang baik untuk budidaya kepiting air tawar berbeda dengan budidaya kepiting jenis lainnya. Yang dibutuhkan adalah dengan tanah pH 7 sampai 8 dengan kedalaman 0,8 hingga 1 meter dalam tentu kondisinya berlumpur. Keramba apung. Keramba apung terbuat dari rangkaian bilah bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk kotak pipih dengan ukuran yang disesuaikan dengan lahan yang Anda miliki. Lokasi yang sesuai dengan sistem keramba apung ini adalah lokasi budidaya yang memiliki sistem pengairan yang lancar. Sistem kurungan. Sementara itu budidaya kepiting air tawar dengan sistem kurungan membutuhkan kolam yang terbuat dari bambu berdiameter 1-2 cm dan panjang antara 1 hingga 1,7 meter. Bila-bila bambu yang telah dirangkai menjadi pagar ini sebaiknya ditancapkan ke dalam tanah sedalam 30 cm. Usahakan bagian bawahnya lebih rapat agar kepiting air tawar tidak mudah lepas. Kendati demikian, aturlah agar pagar kolam tersebut agar udara tetap dapat keluar masuk dengan lancar. Berikan air yang berkualitas. Idealnya air yang dipakai untuk budidaya kepiting air tawar adalah jenis air yang bersih dan repolusi. Kondisinya selalu segar dan juga bersih. Untuk menjaga kualitas air yang demikian, maka Anda harus pandai menjaga kebersihannya dengan cara menguras kolam minimal seminggu sekali.
persiapan cari calon indukan. Alangkah lebih tepatnya jika kalian pahami betul calon indukan yang akan dipakai dalam budidaya. Di antaranya yaitu kepiting memiliki ciri-ciri reaksinya cepat dan gesit, baik itu pada tubuh, capit maupun matanya. Kepiting tidak memiliki cacat pada tubuhnya dan tidak terluka, dan juga matang genat dengan lebar kirapas 9-10 cm bagi betinanya, dan 11 cm untuk pejantan. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Kepiting yang akan jadi indukan maka harus memiliki tubuh dengan berat mencapai 185 gram hingga 250 gram. Dan kepiting juga tidak terinfeksi jamur ataupun parasit lainnya agar terjamin kesehatan dan juga berkualitas baik tentunya. Tahap penyiapan wadah pembibitan. Sebelum wadah tersebut digunakan, maka wadah pembenihan wajib dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan selama kurang lebih 2-3 hari. Pemeliharaan induk kepiting di sini pada wadah benihnya baiknya dilengkapi dengan pasir ya guys. Pasir tersebut berketinggian 15 cm pada dasar bak agar kepiting merasa tidak berpindah habitat. Dan juga perhatikan kedalaman air dalam wadah pembibitan, yaitu cukup 10-20 cm lengkap dengan 1 aerasi per meter persegi. Tahap pembesaran kepiting. Jika kepiting tersebut dirawat dengan baik dan benar, maka bisa dipastikan jika kepiting tersebut akan menjadi besar dan gemuk. Hanya saja yang perlu kalian hindari sebagai peternak dalam budidaya ini adalah pertarungan antara kepiting jantan dan betina. Memang sudah sering kali terjadi antara kepiting jantan dan betina menjadi pertikaian yang bisa menimbulkan dampak buruk, bahkan kematian pada kepiting. Tahap penetasan telur. Proses selanjutnya yaitu penetasan telur. Dalam hal ini tidak boleh disepelekan ya guys. Dalam 1 ekor kepiting betina biasanya akan menghasilkan 1-2 juta butir telur dengan derajat penetasan mencapai 95-98%. Memang terbilang cukup banyak juga ya. Ada tanda-tanda kepiting yang sudah mulai memijah loh guys. Salah satu tandanya yaitu menempelnya massa telur pada bagian abdomennya. Setelah proses pemijahan selesai, biasanya telur akan dirami oleh indukannya selama 10-12 hari sampai telur benar-benar dalam tahap yang cukup untuk menetas. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Usahakan jika dalam penetasan ini kalian memperhatikan suhu dalam kolam. Suhu yang baik yaitu mencapai 26,5 sampai 29,5 derajat Celcius dan salinitas mencapai 31 sampai 32 ppt. Semua itu dilakukan agar proses ini berjalan dengan lancar. Proses pemeliharaan larva. Setelah telur tersebut menetas, maka kalian segera pindahkan larva kepiting bakau tersebut ke dalam bak fiberglass dengan kepadatan antara 10-30 ekor per liter. Jangan lupa untuk berikan pakan berupa udang kecil, artemia atau rotifer. Tetap, ini juga harus diperhatikan sanitasi air dalam kolam tanpa melakukan pergantian. Kenapa demikian? Ya, karena kepiting bakau sensitif sekali terhadap perubahan lingkungan. Tahap akhir yaitu pemanenan. Tahapan ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh semua petani, karena dalam tahapan ini sudah dipastikan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan dalam 1 kali panen biasanya bisa mencapai keuntungan 2 hingga 5 juta. Meskipun napak bisa hidup di luar perairan, namun kondisi dari kepiting haruslah tetap lembab, karena bagaimanapun kepiting bakau tetap membutuhkan air, beri penyiraman atau penyemprotan, agar kepiting tidak mengalami dehidrasi dan tetap segar, sampai pada tangan konsumen.